berkata kiranya akan menyertai kami dalam luas daerah kami dan yakin Tuhan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Semuanya pasti akan terjadi baik dan kerajaan-Mu semakin luas ya Tuhan. Kebaikan semua orang semua orang datang kepada Tuhan dan Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari untuk lagu berikutnya, mari kita bernyanyi lagu yang tidak salah turut. Itu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya harinya Tuhan ya. Tapi kita harus berusaha supaya setiap hari itu harinya Tuhan. Ya kan? Tuhan hanya memberi kesempatan kepada kita untuk ketemu di hari Minggu aja ya kan. Tapi itu pun juga susah sekali lah. Ada alasan mau pesiar lah, mau bontar lah istilahnya, mau ke sini, mau ke situ. Padahal itu bukan itu yang Tuhan inginkan, hanya waktu yang sedikit untuk kita. Tapi itu manusia selalu banyak punya alasan ya. Dan kita mengatakan kepada harinya biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung beranjak, biarpun gunung beranjak, manusia ya. Walaupun manusia sendiri kadang yang tidak setia, tapi dia akan tetap setia untuk kebaikan semuanya. Sekarang kesaksian. Nah, tapi kayaknya harus dari saya dulu. Dari saya dulu ya. Jadi kalau hari ini saya bisa di sini itu semua saya percaya sama semua itu karena pertolongan Tuhan aja ya. Tiap hari sih memang
kita harus selalu bersyukur kalau kita boleh bangun, kita boleh bangkit itu memang karena anugerahnya, karena dia kan yang mempunyai tubuh kita, yang dia berkuasa kapanpun dia akan ambil, itu kan sudah urusan Tuhan. Tapi kalau hari ini boleh ada di sini tuh, jadi saya percaya saya masih akan melihat semua kebaikan Tuhan, semua rancangannya yang terbaik pasti akan terjadi. Juga kalau hari ini saya seperti ini, itu juga sebenarnya kejutan juga ya. Ih, belum pernah soalnya. Jadi waktu Billy bilang, ini saya sih iya aja sebetulnya. Iya aja. Tapi begitu sampai ke saya mikir juga, kayaknya Billy nyuruh itu ya. Ini nyuruh sesuatu yang agak sulit juga sebetulnya kan, sampai hari ini juga agak gugup juga ya, walaupun saya coba latihan yang sangat mudah ya. Ya kan, latihan dengan berdiri sini kan berbeda ya kan. Juga paling kalau duduk situ kan, duduk situ tenang lah, mau kemana juga. Kalau di sini ya kan nggak semudah itu ya kan. Ya, jadi kalau saya ada di sini bukan karena saya bisa ya, bukan karena saya juga kuat. Oke, tapi semua karena saya percaya Tuhan saja yang menolong, yang menggerakkan, yang memberi semangat pada saya untuk ayo, ya kan. Kan saya gitu ini, tapi saya tidak percaya lah pasti semuanya akan diberikan jalan yang baik. Makanya terima kasih juga sebetulnya sama Billy kasih sekali itu. Terima kasih walaupun. Puji Tuhan, haleluya. Iya, iya. Saya juga terima kasih sama Tuhan Yesus ya, karena semua bukan karena kebaikannya juga, bukan karena hebat dan gagah kita ya, semua itu untuk dia saja sih, bukan untuk manusia. Ya, next session berikutnya. Saya aja. Oh iya. Duduk aja. Duduk aja Duduk, boleh. yuk. Saya itu berterima kasih kalau saya bisa duduk di sini. Dari rumah, memang saya sudah bilang kayak pergi, enggak, gitu-gitu. Kok nggak pergi? Kayak dibilang pergi. Kayak dibilang, enak. Dari sebelum mandi memang udah rasa enak. Udah itu bangun sih oke. Tapi niat hati mau ibadah di sini tuh sebetulnya dengan keadaan yang buruk seperti ini dan segala yang ditakutkan di luar sana, itu agak sedikit menggoncang saya. Saya mau cerita bagaimana ketakutan, kegalauan itu datang ini kemarin ya. Terjadi teman-teman saya meninggal. Teman yang orang dekat yang ada di rumah saya itu sudah meninggal. Datang kegalauan, ketakutan kepada saya. Itu terjadi malam. Kira-kira mau tidur aja malam. Itu jam 7. Saya sudah gini. Itu akan sekali menimpa ke saya, ketakutan itu di pikiran dan di hati saya. Oh Tuhan, saya bilang. Terus saya bilang, Tuhan, saya tidak mau galau, saya tidak mau takut. Itu janjimu, firman-Mu. Saya tidak mau galau, saya tidak mau takut. Saya sudah berdoa, tengking dan segala macam. Dan saya mempunyai keterbatasan antara saya dengan Tuhan. Nah itu saya lihat itu keterbatasan itu saya tidak bisa menerobos. Dan merasa takut itu terus ada, tapi saya tiduran lagi tidur. Luar biasa saudara-saudara yang saya alami. Tiba-tiba saya itu seperti melayang. Saya tiduran gitu seperti melayang. Dan saya melayang itu, dan saya merasakan itu ketakutan jauh dari saya. Dan ketakutan itu yang di sini galau, itu orang-orang yang meninggal itu jauh dari saya. Dan mereka tuh mempunyai batas. Ke saya itu nggak sampai. Dan saya pun merasakan itu ketakutan hilang, kegalauan itu hilang. Udah itu saya merasa saya melayang seperti fly gitu. Saya merasa mau tidur, melayang seperti fly itu ada berapa detik, berapa menit saya ngalamin begitu. Udah itu akhirnya saya ketidur. Dan sampai sekarang saya bisa merasakan itu kegalauan itu, bahwa kegalauan ketakutan itu jauh. Dan hingga sampai sekarang saya belum merasakan itu ketakutan tidak ada di sini saya. Terus tadi waktu mau ibadah ke sini, saya pikir di rumah nanti saya mau istirahat. Dan dari rumah udah macam-macam. Nanti istirahat. Justru saya bilang di mobil mau istirahat, justru pada saat itu saya datang lagi ke Tuhan. Maksudnya datang lagi
saya bilang. Akhirnya saya pergi ke Tuhan, saya mau ibadah. Wow, ini terus berjuang. Akhirnya, puji Tuhan kalau saya bisa. Tadinya saya cuma ikut sampai di bawah. Tapi sampai di bawah tadi, lagi duduk, seperti ada kekuatan. Naik ke atas, bisa ke atas. Oh, langsung naik. Langsung bisa duduk. Ini bukti. Yes. Ini benar-benar luar biasa. Ini Amin. Amin. Ya, dari kesaksian Tante Olga tadi kita harus percaya, semakin kita setia kepada Tuhan, justru kuasa kegelapan itu juga akan tetap dia kan coba istilahnya menghalangi didikan kami kan. Istilahnya kan saya tadi kan emang ada di luar, jadi sebelum kita masuk ke gereja pun dia pasti kan juga ada coba menghalangi terus. Udah jangan makan aja dulu ya kan, minum aja dulu, so gitu kan. Belum sampai tuh masih dalam gereja, mau masuk pintu gereja pun juga pasti, aduh pendetanya kurang enak tuh itunya, wah tuh gelap, itu selalu kan bisikan-bisikan itu pasti memang. Jadi kalau ikut Tuhan bukan istilahnya oh kita aman, tentram, kita bisa jalan lurus nih, masalah nggak ada. Justru semakin kita ikut Tuhan, justru cobaan itu memang semakin menekan. Tapi kita harus percaya kalau kita melihat hanya kepada Tuhan saja, itu semua masalah kayaknya sudah cuma bisa fix semua. Jadi puji Tuhan, haleluya. Ada kekuatan dari Tuhan yang pasti akan menyelamatkan. Itu pasti dialami untuk semua orang, memang begitu. Karena ada ungkapan, aduh saya mau ini dulu deh, mau ini. Nah, itu kadang itu yang terjadi ya. Kesempatan iblis memang masuk di situ kan. Kan istilahnya kan dosa emang udah mengintip di ini kan, di dekat pintu itu udah, wah ini ada yang amin, haleluya. Ya, next. Oh iya. Oke, karena sudah tidak bersaksi lagi, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Kita menyanyi lagu Serahkanlah hidupmu pada Di
Bapa kami dalam sorga, terima kasih siang hari ini Tuhan kumpulkan lagi kami di tempat ini. Kami bersekutu di dalam naungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami, mengasihi akan Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan darah Pembala tetap menjadi bagian kehidupan kami. Dari setiap virus, sakit penyakit, dari setiap kegiatan orang-orang jahat, dari setiap roh-roh jahat di udara, penguasa di udara sekalipun Tuhan. Kami percaya kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau ada bersama dengan kami. Perlindungan-Mu ada kuasa di dalam kami. Kuasa-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami tetap memperkatakan hal-hal positif di dalam hidup kami, untuk kami tetap ada memegang teguh janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih urapan Allah turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Belas kasihan Allah turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar kami semua menerima apa yang datang daripada-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah ya Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Salam damai sejahtera, sukacita Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang mulia di dalam kehidupan kita. Dan tadi saya sangat bersukacita pada saat Tuhan mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang. bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kita bagi orang percaya. Puji Tuhan, itu adalah sesuatu kekuatan bagi kita semua supaya kita dapat menjalani hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita sama-sama mau memperhatikan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah pemimpin di dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Gelap, kehidupan kita ini gelap. Tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hidup kita, kita sedang diarahkan kepada hal-hal yang baik. Saudara percayakan hal itu. Kalau saudara percayakan hal itu, saudara akan selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita merasa, oh saya udah hilang, nggak ada lagi kekuatan. Oh saya sudah nggak ada lagi yang ngomong sama saya, nggak pedulikan sama saya. Disitulah saat firman Tuhan yang kita perlukan, kita butuhkan, itu menjadi bagian di dalam diri kita. Dan firman Tuhan juga adalah otoritas yang tertinggi. Kalau kitab Ayub katakan firman Tuhan itu harus kita junjung tinggi. Amin. Amin. Kalau kita menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan ini menjadi keselamatan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Bagaimana hidup kita bisa selamat? Kalau nggak ada firman Tuhan, hidup kita nggak selamat. Tapi karena firman Tuhan itu menetap di dalam hati orang percaya, maka kehidupan kita akan dipastikan selamat. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, firman Tuhan selalu mengajar kepada kita, nggak selamanya khotbah di hari Minggu itu disampaikan kepada jemaat yang cuma satu arah ini, itu firman Tuhan. Kehidupan kita sehari-hari itu juga firman Tuhan. Haleluya. Apapun itu yang kita hadapi,
kita sedang menasihati orang, kita sedang memberikan arahan sama orang, atau kita sedang ditegur sama orang, itu juga firman Tuhan. Haleluya. Teringat kisahnya seorang nabi yang namanya Yeremia. Yeremia disuruh Tuhan kemana? Disuruh Tuhan ke sebuah tempat pembuatan apa? Pelarikan. Pembuatan apa? Bejana. Ya, pelarikan. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kamu pergi ke sana, nanti aku akan ngomong bicara di sana. Ya, jadi Allah memakai jiwa raga kita, orang tersebut ya yang sedang membuat pelarikan itu dinyatakan oleh seorang nabi. Seorang nabi ini karena dia berhikmat, dia hikmat datang dari Allah, maka apa yang dia lihat, dia rasakan, dia lihat, oh iya, seorang pelarikan itu, seorang yang sedang membuat bejana itu sama halnya dengan Tuhan sedang berbuat sesuatu kepada bangsa Israel. Dan kita itu mengatakan bahwa pada saat bejana itu rusak, jatuh, rusak, ya, ada kalanya pembuat bejana itu dia tiba-tiba mungkin nggak konsentrasi, terus tiba-tiba rusak, jatuh. Terus Alkitab katakan apa? Maka orang itu membuat kembali bejana yang lain. Haleluya. Haleluya. Dan ditangkap oleh seorang Yeremia, ditangkap bahwa oh iya, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ketika melihat bangsa Israel sudah jatuh, sudah tidak peduli kepada Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan, Allah yang penuh dengan belas kasihan, justru Dia yang menghampiri bangsa Israel. Dia yang menarik kembali kehidupan bangsa Israel supaya bangsa ini kembali lagi dipulih. Masuk di dalam perjanjian baru sama halnya dengan kehidupan kita semua. Saudara, kita nggak lepas dari kesalahan, kita nggak lepas dari dosa. Di sini nggak ada yang bisa mengatakan saya orang paling benar. Nggak ada. Nggak ada. Karena kita semua ini sama. Bahkan Yesus pun dia tidak mengatakan bahwa dia orang yang paling benar. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab dengan dia katakan bahwa saya orang benar. Tapi orang yang mengatakan kepada kalangan semua orang banyak bahwa dia adalah orang baik, dia adalah orang benar. Nah, begitu juga dengan diri kita. Jangan membuat diri kita itu saya paling benar, saya paling suci, saya paling bisa, dan saya paling-paling. Haleluya. Kenapa? Karena di atas kita masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Haleluya. Haleluya. Nah, ini yang harus sama-sama kita lihat bahwa perbedaan di dalam rumah tangga itu akan Tuhan perlihatkan ketika rohnya bekerja di dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan terlihat dampaknya. Orang ini mengasihi Tuhan. Nomor satu, kalau orang yang mengasihi Tuhan tidak menggap menyatakan, kembali lagi sama seperti saya katakan tadi, tidak menyatakan bahwa dia paling benar. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dia suka dipuji, itu enggak. Orang yang mengasihi Tuhan enggak suka dipuji. Haleluya. Tapi pujian selalu datang kepada dia. Untuk apa? Menentukan bahwa dia layak dipuji atau tidak. Siapa yang sebenarnya layak dipuji? Tuhan. Jadi kalau ada pujian menghampiri kita, kamu suaranya bagus loh, kamu pujian bagus, oh kamu khotbahnya bagus, oh kamu rambutnya bagus, oh kamu semuanya dipuji kita. Apa yang harus kita katakan? Puji Tuhan, jangan bilang terima kasih. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan juga dia nggak mau makan puji. Pujian itu datang dari orang kepada dia dan dia kembalikan kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Nah, ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi kembali lagi kita nggak bisa lepas daripada kesalahan, nggak lepas daripada dosa. Semua kita ada di dalam satu kurungan, sama seperti seekor burung.
Saya suka piara burung di rumah. Burung saya sekarang ada 4, 3 lovebird, 1 kutilang. Tapi kutilang yang kecil ini saya suka karena apa? Dia masih remaja. Jadi dia suaranya masih kecil sekali, suaranya masih kecil, jadi masih ngikutin suara burung-burung yang lain. Saya ajar dia terus supaya dia bisa, tapi pelan-pelan dia mulai bersuit pagi-pagi. Dia suka suitnya tuh malam, jam-jam 7, jam 8 lah dia mulai bersuit. Kalau pagi dia enggak tahu kenapa. Tapi kalau yang lain seperti itu. Dan puji Tuhan. Oke, mari kita baca di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Dapat? Amsal 15 ayat 33. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan, silakan dulu. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bicara tentang takut akan Tuhan harus dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bicara tentang orang yang mengasihi Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengasihi kita? Nggak bisa. Undang-undangnya Tuhan, peraturannya Tuhan, yang terbesar, yang termulia, yang tertinggi dari semuanya adalah apa? Takut akan Tuhan. Haleluya. Dari takut akan Tuhan, maka semua kejahatan yang ada di dalam diri kita itu mulai lama-lama hilang. Mulai lama-lama hilang. Digantikan dengan hikmatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya ini? Saudara percaya? Karena bicara tentang takut akan Tuhan, di dalamnya itu ada didikan. Jadi bagi kita yang sekarang ini tinggal hidup di akhir daripada akhir zaman, bicara tentang kehidupan manusia, selalu ada hal-hal di mana kita dapati di dalam diri kita itu apa? Manja, lebay, suka apa? Mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi diri, tapi mengasihani diri. Beda. Kalau orang yang mengasihi diri itu beda dengan orang yang mengasihani diri. Orang yang mengasihani diri itu selalu bilang, saya dong, lihat saya dong, kamu harus perhatikan saya dong, kamu harus lihat saya ini sekarang sudah seperti ini, saya sudah seperti ini. Tidak mengatakan, oh iya ya, bagaimana sikap sebagai seorang yang cinta kepada Tuhan. Ada yang namanya otoritas Allah, firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Dan kita pakai itu semua untuk orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara percayakan hal itu? Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada seorang yang namanya Nabal. Ya, saya percepat. Si Nabal ini punya istri namanya Abigail. Si Nabal orangnya bebal. Pernah dengar cerita ini ya? Nabal orangnya bebal. Tapi Abigail, orang selain orangnya cantik, dia juga rendah hati. Nah, perbedaan antara si Nabal dengan si Abigail sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi. Pernah ada film Beauty and the Beast. Betul? Beauty-nya, ceweknya cantik, the beast-nya itu cowoknya muka harimau. Ya kan, rambutnya panjang. Beauty and the Beast. Perbedaannya sangat signifikan sekali. Nah, kehidupan Nabal ini berasal dari orang yang memang keturunan, dia ini dari keturunan Kaleb. Nabal. Sebenarnya
keturunannya Nabal ini adalah orang yang menang di dalam Tuhan. Tapi entah kenapa si Nabal ini rupanya dia mungkin dari keinginannya, dari kehidupannya sehari-hari, Nabal ini selalu dia itu selalu mau bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel 25 ayat yang kedua. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai apa? Mempunyai apa? Perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Perhatikan, kalau orang yang punya perusahaan dan orang itu kaya, segala sesuatunya dia adalah orang yang sangat menonjol daripada yang lain. Dia mau supaya dia nomor satu daripada yang lain. Dia mau supaya orang lain itu memperhatikan dia. Mulai dari bajunya, dari sepatunya, dari mukanya, make upnya, dari apa segala macam, dia pasti mau nomor satu daripada yang lain. Nah, ini kehidupan Nabal. Mungkin dari kecilnya dia sudah diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Ya, disayang-sayang, diangkat-angkat, dipuji-puji. Oh, kamu bagus, kamu begini, kamu begitu kan. Ini berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, akhir daripada kehidupan Nabal, pada saat dia bertemu dengan yang namanya Raja Daud, sebelum itu Daud belum menjadi raja, dia hanya menjadi buronan, ya. Nah, Daud dengan anak buahnya sedang ada di sebuah gurun pasir, ya, atau di sebuah padang gurun, ya. Pada saat itu mereka sedang melihat bahwa ada orang kaya bernama Nabal, dan Nabal ini punya banyak juga budak-budak pada saat itu. Dan kondisi keadaan budak-budak Nabal ini justru dijaga dilindungi oleh anak buahnya Daud. Supaya apa? Supaya mereka tidak diincar oleh orang-orang jahat pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu kehidupan Nabal dengan anak buahnya itu sangat mencolok sekali. Sangat kelihatan bahwa mereka itu adalah orang yang paling kaya. Ya. Kalau kita baca secara detailnya, Nabal ini orang yang kaya, punya perusahaan. Nah, kehidupan Nabal tidak diawali dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena bicara orang takut akan Tuhan dengan orang yang punya uang itu beda-beda tipis. Orang yang punya uang dengan orang yang takut akan Tuhan beda tipisnya begini. Kalau orang yang punya uang, dia bisa beli apa saja. Haleluya. Dia bisa beli apa saja dan dia bisa perintah orang apa saja. Ya, itu orang yang punya uang. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa menghormati orang lain di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini ada perbedaan, tapi sama-sama tinggal di sebuah rumah yang sama. Ya, si Abigail menjadi istrinya Nabal, Nabal menjadi suaminya Abigail. Mereka tinggal di dalam satu rumah. Nah, kehidupan mereka sampai mereka bisa beraktivitas sedemikian rupa. Akhir daripada kehidupan Nabal diperlihatkan pada saat Daud dengan anak buahnya menghampiri Nabal dengan anak buahnya. Dan akhirnya mulailah sebuah kisah terjadi. Ya, si Daud ngomong kepada anak buahnya, tolong sampaikan kepada Nabal bahwa saya sangat menghormati Nabal. Gimana caranya menghormati Nabal? Menjaga, melindungi kawanan ternak daripada orang-orang penjaga daripada Nabal ini dilindungi oleh anak buahnya Daud. Nah, begitu disampaikan
rasa hormat ini kepada Nabal, apa yang dijawab oleh Nabal? Coba kita lihat ya. 1 Samuel 25 ayat yang kita baca dari ayat yang ke-9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumanku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Padahal kalau kita lihat dari ayat atasnya, ya, di ayat yang ke-7, adapun gembala-gembala yang ada di dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Coba perhatikan, Daud sampai benar-benar merendahkan dirinya, sampai dia katakan kepada anakmu Daud. Daud mau memperhambakan dirinya menjadi anaknya Nabal. Tapi apa jawabnya Nabal? Nabal katakan, tidak. Siapa Daud? Saya nggak kenal. Haleluya. Orang yang namanya sudah menyatakan kebaikan justru dibalas dengan apa? Hinaan. Ada kalanya kita menghadapi hal yang seperti ini. Kita udah baik sama orang, ya kan? Tapi perlakuan kembalinya itu justru nggak baik. Kita ngalamin duka cita di dalam hal itu. Kenapa? Karena perlakuan orang yang sepertinya kita sudah sungguh-sungguh mau menyatakan kebaikan kepada beliau, tapi akhirnya dilakukan sebaliknya tidak baik. Ingat saja apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa yang dilakukan tentara-tentara Romawi kepada Yesus. Pada saat Yesus ditangkap, dihadapkan di depan Pilatus. Sebelum Yesus ditangkap, dibawa ke depan Pilatus, apa yang dilakukan oleh orang-orang tentara Romawi? Mereka memukul, meludahi Yesus. Bahkan mereka apa? Taruh mahkota duri di atas kepala Yesus. Dan mahkota itu ditanam, bukan ditaruh, disembah, tidak, ditanam. Durinya ditanam di atas kepala Yesus. Bisa ngebayangin darah itu berapa yang keluar. Supaya kita jangan merasa kalau pada saat kita mengalami seperti itu, kita sudah baik sama orang, terus kita merasa rendah diri. Kita merasa sudah habis semua hidup kita. Hati-hati sudah. Di saat kita merasa kita sudah kehilangan nama baik, di saat kita merasa kita sudah difitnah, kita merasa kita sudah diinjek-injek orang, sudah seperti itu, hati-hati. Justru kesombongan itu timbul di dalam hal itu. Kenapa saya katakan kesombongan? Kalau kita tidak mau merendahkan hati kita, haleluya, haleluya, justru kesombongan yang timbul. Siapa kamu? Kamu nggak peduli sama saya, ya sudah, saya juga nggak peduli sama kamu. Haleluya, itu kesombongan kita. Haleluya. Justru disinilah kehidupan Nabal dengan Abigail ini harus diperlihatkan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ya. Setelah Nabal mengucapkan demikian kepada anak-anak buahnya Daud, akhirnya anak-anak buah Daud menyampaikan kepada Daud, dan akhirnya Daud marah, dan akhirnya Abigail diberitahu oleh budaknya juga bahwa Daud sedang menuju ke tempat
tempatnya Abigail dan Nabal untuk membunuh Nabal. Tapi apa yang dilakukan oleh Abigail? Nah, di sini peran daripada Abigail ayat 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil apa? Mengambil apa? 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arang. Dimuatnya semuanya ke atas keledai. Bayangkan seorang perempuan, dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan tangannya sendiri. Haleluya, haleluya. Demi apa? Demi menjaga martabat keluarga daripada seorang yang bebal, yaitu Nabal. Haleluya. Dia masih bela suaminya yang bebal. Haleluya, haleluya. Ini bicara tentang seorang yang rendah hati. Dia lakukan semuanya untuk menjaga nama baik Nabal, suaminya yang bebal. Haleluya. Nah, di sini kisah ini memperlihatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya seperti Tuhan dengan hidup kita. Haleluya. Ketika Tuhan datang melihat kita yang berdosa, kita merasa kita fine-fine aja hidup. Kita baik-baik saja. Saya nggak ganggu orang, orang nggak ganggu saya. Hidup saya hanya datang gereja tiap minggu, dan pekerjaan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari. Saya mungkin juga udah berkorban, saya juga mungkin udah berpuasa, saya juga mungkin doa puasa, saya segala sesuatu yang tindakan hal-hal yang rohani sudah dia lakukan. Tapi bicara tentang kebenaran, ya kembali lagi, kebenaran itu adalah, kalau kebenaran yang hakiki, kebenaran yang hakiki itu nggak pernah memihak, saudara. Betul nggak? Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya itu nggak pernah memihak. Siapapun dia, sekalipun kita dianggap saleh oleh Tuhan. Seorang Ayub yang dianggap saleh oleh Tuhan, itu diizinkan oleh Tuhan diganggu oleh sang master of bad guy, yaitu setan. Tuhan izinkan, setan, kamu mau ganggu hambaku Ayub, silakan. Dia orang yang saleh, paling saleh, dia menjauhi kejahatan, dia orang saleh, ganggu silakan. Tapi nyawanya milik aku. Kamu mau ngapain hidupnya, silakan. Haleluya, haleluya. Nah, disinilah kebenaran yang hakiki. Apakah kita benar-benar baik? Apakah kita benar-benar benar di hadapan Tuhan? Ini akan terlihat. Sama seperti seorang Abigail. Bisa aja Abigail kalau dia mau selamat sendiri, dia bisa aja, oh ngapain juga? Memang suami saya orangnya bebal, biarin aja. Ngapain mesti susah-susah ngambil kue arah 100, 200 apa segala macam, memperlengkapi semuanya, terus kasih dia ke Daud bawa, oh ini suami saya memang bebal. Nggak perlu. Kalau dia mau selamat sendiri. Tapi enggak, Abigail enggak begitu. Karena memang dia benar-benar baik orangnya, memang benar-benar rendah hati orangnya, maka dia lakukan itu semua. Haleluya, haleluya. Sama halnya dengan Tuhan. Datang ke dunia ini, mati, dibunuh, disiksa apa segala macam. Ada nggak dia ngomong, entar gue balas loh? Ada nggak dia ngomong? Dia balas. Bisa nggak dia balas? Bisa. Bisa nggak dia turun dari salib? Bisa. Tapi apa yang dilakukan? Sudah selesai. Amin. Bapa, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Itu yang dilakukan Yesus di kayu salib pada saat dia mati di kayu salib. Nah, disinilah perbedaan di dalam rumah tangga ini. Kembali lagi, Tuhan datang untuk memisahkan. Kita buka di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Tolong satu orang baca. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Silakan. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Ayo. Silakan. Ayo. Kamu menyangka Ya. bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, Ya. melainkan pedang. Ya. Sebab Terus. aku datang untuk memisahkan orang dari orang Ya. Ya. Tuhan dari Tuhan. Ya. Dan musuh orang ialah orang-orang Israel. Ya. Terus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Ya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak. Ya. Dia 9. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya akan karena aku, dia akan memperoleh. Haleluya. Haleluya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Pertanyaannya, Yesus adalah Raja Damai. Tapi pribadinya sendiri nggak suka melihat kedamaian yang bohong. Haleluya. Haleluya. Dia nggak suka di dalam satu rumah tangga ada kedamaian yang bohong. Dia nggak suka. Makanya dia pisahkan. Haleluya. Dia pisahkan, ada tujuannya masing-masing. Haleluya. Haleluya. Sama seperti saya katakan dari awal ya, seorang Yeremia datang disuruh sama Tuhan. Tuhan, coba kamu lihat di pelarikan. Ya, pembuat bejana. Kalau bejananya itu rusak, apa yang dilakukan oleh pembuat bejana itu? Dia bangun kembali. Dia coba bikin lagi yang baru, sesuatu yang baru. Sama halnya pada Yesus. Apa yang Yesus lakukan, ya, kadang orang berpikirnya, kenapa Tuhan Yesus lakukan ini? Kenapa Tuhan lakukan ini buat saya? Haleluya. Kenapa saya harus alami ini? Kenapa rumah tangga saya hancur? Kenapa saya harus sedemikian rupa sampai merendah? Ingat, Tuhan Yesus gak pernah Tuhan Yesus tidak pernah salah. Mari kita lihat di dalam diri kita. Salahnya di mana? Di mana salahnya? Salah nggak kita? Kita merasa salah nggak? Ada kalanya kita di dalam hal-hal tertentu nggak merasa bersalah, tapi di hal-hal tertentu kita merasa bersalah. Itu normal. Katakan sama saya, itu normal. Itu normal. Normal. Jangan merasa kita sudah habis semuanya dan kita sudah merasa nggak ada apa-apa lagi. Ingat, di saat kita merasa sudah habis, justru kesombongan kita nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nggak mau datang sama Tuhan. Haleluya. Maka kesombongannya ada di dalam kita. Nah, kisah daripada Nabal ini membawa kepada akhir daripada akhir zaman. Sekarang waktunya. Bagaimana Tuhan memisahkan sebuah keluarga itu yang tadinya rukun, damai sejahtera, aman-aman, karena Tuhan lihat ada kebohongan di dalamnya, Tuhan pisah. Tapi ingat,
Bukan tujuannya itu terus Tuhan merasa dia karena saya Tuhan suka-suka saya. Enggak. Tuhan enggak begitu. Karena sebelum hal ini terjadi, pada saat penciptaan pertama, Adam dan Hawa, Tuhan udah ngomong, manusia nggak patut tinggal sendiri, harus tinggal bersama pasangannya. Maka seorang laki-laki meninggalkan rumah ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Haleluya. Haleluya. Nah, sampai di sini ini adalah keputusan ilahi. Haleluya. Ini adalah keputusannya Allah. Jangan salah. Mari kita lihat ujungnya saja. Jangan kita lihat nanti besok gimana. Besok gimana. Besok gimana. Ujungnya aja yang kita lihat. Ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah kemenangan. Tuhan adalah seorang sutradara, master of sutradara. Dia bisa bikin kisahnya begini, dan akhirnya terjadi dengan baik. Nah, pertanyaan, saudara mau nggak mengalami Tuhan? Haleluya. Kalau saudara mau mengalami Tuhan, mari kita baca sama-sama ayat ini. Titus 2 ayat 1 sampai 6. Titus 2 ayat 1 sampai 6. Judulnya kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Titus 2 ayat 1 sampai 6. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sama-sama kembali katakan sama saya, ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Sekali lagi, ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Suaminya. Taat kepada siapa? Suaminya, agar apa? Firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang kita berpikir terlalu rohani. Kita sama seperti Amsal mengatakan, Amsal 3 ayat 24. Jagalah diri, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa? Jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita kadang-kadang sudah menjaga hati kita, betul nggak? Supaya kita jangan terpeleset jatuh. Tapi ketika kita jatuh, kita nggak sadar. Kita udah jatuh. Haleluya. Dinasehatin sama orang, nggak sadar kita. Sebenarnya itu salah. Kamu udah berjalan salah. Tapi karena kita merasa, saya udah jaga diri kok, saya udah bener kok, saya nggak melakukan dosa, saya nggak nyakitin orang kok, saya bener kok. Di saat itu semua terjadi sama kita, justru kejatuhan ada di dalam. Kita lihat ayat yang terakhir, Amsal 4, 18 sampai 19. Amsal 4, 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. Amsal 4, 18 sampai 19.
Amsal 4, 18 sampai 19. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, mereka nggak tahu kalau mereka itu udah jatuh. Sadar nggak kita? Kadang-kadang kita nggak nyadar kalau kita udah jatuh sebenarnya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu sama seperti orang yang benar, itu seperti cahaya fajar. Dia semakin giat mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia semakin lapar dan haus mencari Tuhan. Tapi justru orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kadang-kadang kita suka ngomong tentang hal yang kita sendiri nggak tahu, tapi udah terucap. Betul nggak? Justru udah menyakitkan sesama kita. Kita sendiri nggak tahu itu apa gitu loh. Udah terucap aja. Nah, kembali lagi. Kalau itu semua sudah terjadi sama kita, Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang. Haleluya, haleluya. Tuhan nggak pernah salah menempatkan seseorang. Kalau kita masih merasa kita paling benar, Tuhan tempatkan orang yang lebih benar lagi. Supaya apa? Terjadi gesekan. Haleluya, haleluya. Supaya gesekan itu gesek terus dan akhirnya hancur. Tapi Tuhan apa? Tuhan bisa pulihkan kembali. Tuhan bisa mengembalikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa mengembalikan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Dia. Haleluya, haleluya. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita. Kita lihat saja ujungnya. Jangan lihat besok, jangan lihat lusa, jangan lihat tahun depan. Gimana caranya? Oh, saya bagaimana nanti? Oh, saya gimana nanti? Jangan lihat ujungnya. Haleluya. Kalau kita lihat ujungnya, sudah pasti tidak ada kemarahan di dalam diri. Haleluya. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, pastikan di dalam diri kita bersih. Jangan kita menyimpan kebencian, kemarahan di dalam diri kita, terus kita makan tubuh dan darah Yesus. Malah akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Cinta
Sungguh Engkau adalah kekuatan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Ajari kami terus, Tuhan. Buat kami mengerti terus dalam kehidupan, dalam sekolah kehidupan ini. Agar hidup kami terus diarahkan kepada pribadi-Mu yang sempurna. Kami tidak sempurna, Tuhan, tapi kami mau hidup di dalam kesempurnaan itu bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau mau juga kami mengampuni sesama kami, Tuhan. Kami tidak mempertahankan diri kami, Tuhan, di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang bodoh di hadapan-Mu. Justru kami mau mengambil jalan salib itu, Tuhan. Mungkin berat buat hati kami, buat pikiran kami. Mungkin ada tekanan-tekanan di dalam hidup kami, Tuhan, yang membuat kami merasa malu. Kami merasa jatuh. Kami merasa tidak diperhatikan orang. Tapi kini saatnya, Tuhan, ketika tubuh dan darah-Mu kami boleh rasakan, Tuhan. Kami boleh menikmati, Tuhan. Kami baru menikmati dan kami percaya, Tuhan, Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk kembali berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, lepaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan satu ayat. Saudara mendengarkan 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Artinya kita menghormati firman Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita harus mengakui apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Itu adalah tujuan daripada Tuhan, untuk dapat memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Tuhan punya otoritas, dan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita tidak punya kuasa apapun, dan kita tidak punya hak apapun. Hanya Tuhan yang berhak menaungi kehidupan kita. Untuk itu, mari siang hari ini, untuk kita menghadapi masa-masa ke depan sana, persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Terima firman Tuhan. Mari kita nikmati tubuh dan darah Yesus yang menghibur kita, yang menolong kita, yang menopang kita, yang memberikan mujizat bagi kita semua pada siang hari ini. Apakah saudara percaya Yesus masih sanggup melakukan mujizat? Amin. Kalau saudara percaya, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan Dia juga tinggal di dalam hati orang-orang yang hancur. Dia juga tinggal di dalam hati orang-orang yang lemah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau melihat tangan kami terangkat, Tuhan. Engkau tahu kekurangan kami, Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami, Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu, Bapa. Engkau lihat kami lemah saat siang hari ini, Tuhan. Tapi kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Kami tetap mau ada di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau, sekalipun mungkin berat, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau sanggup memberikan kami arahan, tuntunan, pimpinan untuk kami tetap di dalam jalur kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, dan kami bersyukur Engkau sendiri yang akan berbicara di dalam hati kami. Firman-Mu sampai di sini, Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan tetap ada di dalam hidup kami, berbicara, menasehati kami, menegur kami, memberikan arahan, tuntunan, pimpinan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Kami akan mempersiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan.
Oke, baik. Minggu depan kita online ya. Nanti Kenny yang buat menentukan minggu depan online nanti minggu depan. Jadi pergi. Oh. Benaut. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita sebutkan doa. Bapa, siang hari ini kami menghampiri tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami dalam makanan rohani kami, untuk kami boleh bertumbuh semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi Sis Feby, Bro Ferdi, Tuhan, dan semua anak buah yang ada, Tuhan. Semua pekerja-pekerja di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan sejahtera daripada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang memberikannya bagi kami. Hanya Engkau yang bisa memberikannya itu bagi kami. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu setiap hari Minggu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turun tangan atas pelayanan ini, juga atas setiap kegiatan di tempat ini Tuhan. Engkau yang berkuasa atas setiap kegiatan di tempat ini. Kami percaya mulai dari lantai 1 sampai lantai 2, ada kasih karunia Allah Tuhan. Ada malaikat-malaikat Allah yang berjaga-jaga atas tempat ini Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dijauhkan dari segala omong-omongan kegiatan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat Tuhan. Roh-roh jahat di udara Tuhan, yang mengganggu setiap kegiatan di tempat ini Tuhan. Kami ikat dan patahkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menghancurkan. Terima kasih, berkatilah iman kami Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami datang beribadah kepada-Mu, maka semua apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami di dalam Engkau Tuhan, Engkau cukupkan, Engkau penuhi Tuhan. Karena Engkau tahu kami membutuhkan segala sesuatunya untuk kami hidup bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kuasa di dalam kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan kita atas terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih sayang yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang meneguhkan kita, menguatkan kita, menolong, menopang kita, menghibur kita, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Hanya di dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini, selesaikan ibadah kami. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.